Saudara, memasuki hari ke-14, kondisi kesehatan Paus Fransiskus terus menunjukkan perbaikan. Walaupun demikian, Paus dipastikan belum akan menghadiri agenda publik hingga 1 Maret mendatang. Pada Kamis malam, kantor pers Tahta Suci menyampaikan kondisi klinis Paus Fransiskus terus menunjukkan perbaikan. Paus juga disebut menunjukkan semangat untuk sembuh dengan tetap bekerja sembari menjalani perawatan medis. Sementara itu di alun-alun Santo Petrus, setiap malam umat Katolik berkumpul untuk berdoa bagi kesembuhan Bapa Suci dengan kegiatan doa Rosario yang dipimpin oleh berbagai kardinal. Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Agama Tahta Suci Vatikan, Romo Markus Solo Keuta, menyebut Paus tahu dan berterima kasih atas doa dan dukungan yang disampaikan padanya. Walau demikian, agenda publik Paus masih ditunda hingga 1 Maret mendatang. Paus Fransiskus tahu baik bahwa di luar sana, di luar rumah sakit, ada begitu banyak orang yang berdoa dan juga menderita bersama beliau, menunjukkan solidaritas, compassion dengan beliau, sebuah kata penting yang beliau bawa ke Indonesia waktu itu. Nah, semuanya itu beliau tahu, ada laporan-laporan, dan beliau selalu mengucapkan terima kasih untuk semua doa. Bayangkan, di dalam situasi biasa saja, dari awal masa kepausannya, beliau selalu menyampaikan satu hal pada akhir pertemuan. Ya, beliau selalu katakan, pray for me, prega per me, doakanlah saya. Dan dalam situasi yang begitu sulit saat ini, lebih banyak lagi beliau menekankan hal ini. Dan beliau begitu berterima kasih atas semua doa dan semua dukungan yang diberikan, baik di dalam lingkungan Gereja Katolik maupun juga dari pihak-pihak lain yang tidak seiman dengan kita umat Katolik. Lalu bagaimana kondisi terkini di Vatikan? Kita bergabung dengan kontributor Kompas TV di Roma, Italia, Antonius Agnandito. Selamat siang waktu Jakarta. Anin, bagaimana kondisi kesehatan Paus Fransiskus di hari ke-13 ini? Baik, selamat siang Ivo. Memang hari ini menandai hari ke-13 sejak Paus Fransiskus dirawat di Rumah Sakit Gemelli. Ya, terkait kondisi kesehatan Paus Fransiskus sendiri, memang sesuai apa yang sudah disampaikan Ivo tadi, ada perbaikan kesehatan dari Paus. Setiap hari semakin membaik kesehatan Paus. Namun Paus masih terus melanjutkan terapi oksigennya, dan memang yang perlu selalu ditekankan adalah prognosis untuk memastikan kesehatan Paus memang bukan proses yang mudah. Jadi memang butuh waktu dan butuh untuk terus dipantau kesehatan Paus. Jadi untuk kesehatan Paus memang terlihat ada perbaikan, tapi beliau belum 100% sembuh dan masih harus terus dipantau. Dari berdasarkan info yang saya dapat juga dari teman-teman di lapangan di sini, teman-teman dari Vatikan News juga, memang yang perlu ditekankan adalah meskipun beliau sudah kesehatannya sudah lebih membaik, beliau kan sudah berusia juga 88 tahun, jadi memang perlu diawasi dengan lebih dekat, dan juga tetap selalu perlu dukungan doa dari kita. Jadi begitu sih Ivo. Tapi selain itu juga Paus Fransiskus di kamarnya juga tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan pekerjaan juga yang masih ringan-ringan yang bisa beliau lakukan. Begitu Ivo. Berarti kondisi kesehatan Paus Fransiskus ini masih terus dipantau ya setiap hari. Dengan mengupdate informasi kesehatan Paus setiap hari, Vatikan ini kan seolah mendobrak tradisi soal kerahasiaan kesehatan Paus. Adakah informasi yang bisa Anda dapatkan soal keputusan Vatikan ini? Iya, betul Ivo. Memang membagikan informasi tentang kesehatan Paus ini kan mungkin suatu hal yang sebelumnya hampir tidak pernah dilakukan. Ini kan seperti mendobrak tabu, dan memang mungkin untuk beberapa aspek mungkin sedikit mengejutkan Ivo. Memang memberikan pemberitahuan harian mengenai kondisi Paus, kesehatan Paus ini kan berubah signifikan dari tradisi-tradisi sebelumnya yang cenderung tertutup. Dan sebenarnya sih keputusan ini cukup sejalan dengan gaya komunikasi Paus Fransiskus, Ivo, yang lebih terbuka dan transparan. Jadi memang begini, ada penjelasan oleh Romo Markus Solo Keuta terkait hal ini.
dan Paus Fransiskus ini terkenal sebagai seorang yang bisa berbuat sesuatu yang berbeda dari orang-orang sebelum dia, dan ini salah satu contohnya. Saya yakin inilah satu bentuk kedekatan beliau dengan umatnya yang begitu merindukan dia dan ingin tahu seberat apa, seringan apa penderitaan yang sedang beliau alami. Dan ini ingin beliau sampaikan kepada mereka secara terus terang, secara jelas, sehingga umatnya tidak harus bertanya-tanya dan berdoa dalam kegelapan. Kan biasanya kan ini lebih pengalaman pribadi kita juga, kalau kita ingin berdoa untuk seseorang, kita juga ingin tahu namanya, penyakitnya itu seperti apa, sehingga di sana ada sebuah kedekatan emosional yang lebih berpengaruh dalam doa. Sehingga ini suatu keuntungan yang besar bagi umat dari sikap Paus Fransiskus seperti ini. Lalu yang kedua, ini adalah juga punya nilai edukatif tersendiri. Dengan ini kan Paus juga bisa memberikan pelajaran kepada kita yang lain. Kalau seandainya kita berhadapan dengan penyakit seperti ini, bagaimana kita seharusnya menghadapinya. Iya, jadi memang Ivo, beliau Paus Fransiskus ingin memastikan bahwa seluruh umat Katolik dan seluruh orang yang mendoakan beliau di seluruh dunia bisa mendapatkan informasi akurat tentang kondisinya. Jadi sehingga dapat mengurangi spekulasi-spekulasi atau hoax dan kekhawatiran yang ada dan yang mungkin sebelumnya tidak perlu untuk beliau. Selain itu juga di era yang digital ini kan informasi dapat dengan cepat menyebar ya. Jadi memang ini selalu langkah oleh Vatikan juga untuk memang melawan informasi-informasi salah atau mungkin kurang akurat yang disebar di media sosial. Jadi memang selain itu, kembali lagi ini sejalan dengan langkah atau gaya komunikasi Paus Fransiskus sendiri yang mendekatkan keterbukaan dengan umat-umatnya. Jadi memang iya, ini mencerminkan adaptasi Vatikan terhadap tuntutan keterbukaan umum di zaman yang modern ini, Ivo. Begitu. Ya, kondisi kesehatan Paus Fransiskus sudah mulai membaik, namun masih dalam pengawasan ya tim kesehatan di sana. Kontributor Kompas TV Antonius Agnandito melaporkan langsung dari Roma, Italia. Anin, terima kasih banyak atas laporan Anda.